Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru, non-guru yang saya hormati, khususnya bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus untuk P3K tahap 2 ini, perlu diketahui bahwa setelah proses pengumuman kemarin, nah nanti selanjutnya setelah sanggah dan masa sanggah dan jawab sanggah itu sudah selesai, tentunya teman-teman akan disuguhkan kepada pengisian DRH yang disebut dengan daftar riwayat hidup ya teman-teman. Nah di sini saya hanya akan membagikan, mungkin sudah ada juga yang sudah tahu atau bagaimana yang sudah menerima petunjuk teknis ini. Namun tidak ada salahnya saya akan membacakan sedikit hal-hal yang penting kaitannya apa-apa saja yang harus diperhatikan ya ketika mengisi daftar riwayat hidup ini. Nah, teman-teman sekalian, sesuai yang kita ketahui untuk tahap 1 juga, yang sudah lulus di tahap 1, jadi secara nasionalnya kemarin baru dimunculkan ya untuk pengisian DRH tersebut. Nah, oleh sebab itu di sini kita lihat seperti biasa cara yang sudah teman-teman ketahui, yaitu masuk di akun masing-masing sscsn.bkn.go.id. Seperti biasa login ya. Nah, di sana masukkan nick seperti biasa dan password. Kemudian berikutnya setelah berhasil login akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop-down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Nah, ini kita diberikan pilihan ya teman-teman ya. Ini yang sudah lulus akan diberikan pilihan apakah melanjutkan ke pengisian daftar riwayat hidup atau mengundurkan diri. Nah, ini apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup? Di tampilannya seperti ini dia teman-temannya di akun teman-teman masing-masing. Nah, kita besarkan sedikit. Iya. Nah, pengisiannya seperti ini. Jadi tampilannya akan teman-teman temukan seperti ini. Ya. Klik ya untuk melanjutkan. Kemudian silakan klik tombol di bawah ini yang merah, teman-teman. Yang merah. Nah, kemudian berikutnya tampilannya adalah apakah Anda ingin melanjutkan daftar hidup. Nah, jadi ketika diklik ya itu di atas tadi di kolom itu akan muncul dua jawaban antara melanjutkan dengan mengundurkan diri gitu. Jika peserta memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri di mana template-nya sudah disediakan di bawah tombol unggah. Ya, tapi siapa juga ya teman-teman mau mengundurkan diri ya, sudah capek-capek ikut ya. Nah, kira-kira begitulah. Kemudian berikutnya tampilannya adalah seperti ini. Apakah Anda ingin, nah ini seperti yang tadi, jika yang mengundurkan diri ini maksudnya, jadi surat pengunduran dirinya unggah di sini gitu. Jika pelamar memilih untuk mengundurkan diri dan telah klik unggah surat pengunduran diri, maka akan muncul kotak peringatan seperti di bawah ini. Jika peserta telah yakin, maka silahkan iya. Jika masih ragu, klik tidak. Artinya ini sungguh luar biasa ya, walaupun kita sudah mengunduh surat pengunduran diri, kita diberikan ya seolah-olah peringatan lagi, benar nggak ini mau mengundurkan diri, kira-kira begitulah gitu. Jika benar silakan ya, jika tidak atau ragu-ragu ya
klik tidak begitu. Kemudian jika tidak muncul beritahuan seperti ini, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan perubahan kembali. Nah, gitu ya teman-teman ya, kalau tidak ada muncul maksudnya. Jadi secara otomatis teman-teman sudah dianggap mengundurkan diri. Kemudian berikutnya adalah peserta yang lulus seleksi melanjutkan ke pemberkasan yang pertama, yaitu daftar riwayat hidup. Yang langkahnya adalah perorangan, pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon PNS ya. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan. Jadi yang tanda bintang itu wajib itu isiannya ya. Pengisian data perorangan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar hidup. Isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silahkan lengkapi data. Nah itu. Jadi isi dia selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya ya teman-teman ya. Jika sudah selesai, ini teman-teman, ini maksudnya jika sudah selesai, sila captcha berikut di bawah untuk melanjutkan ya, untuk klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan apabila klik tombol resume. Nah, jadi kalau klik tombol resume, maka data tersebut tidak akan tersimpan. Kemudian berikutnya, ini kita lihat tampilannya seperti ini ya teman-teman ya, pengisian DRH dan sanggah hasil SKB SSS CASN 2021. Nah ini dia, jadi biodata seperti biasa, identitas sesuai EKTP dan sesuai ijazah ya, sesuai ijazah dan sesuai KTP. Dan di sini misalnya kita besarkan sedikit. Nah ini sesuai nomor induk kependudukan, NIK ya, kemudian nama di KTP, nama sesuai ijazah. Jadi kadang-kadang ada perbedaan nama ya, di KTP beda, namanya di ijazah berbeda begitu. Ya paling perbedaannya ya karena sudah memiliki gelar atau karena sudah haji atau bagaimana. Nah mungkin hanya itu aja sih perbedaannya. Nah di sini kan nama sesuai ijazah tanpa gelar yang di sini. Nah, jadi yang tanpa gelar ya. Kemudian gelar depan. Nah, ini kita misalkan gelar depan ijazah. Gelar depan ijazah bila tidak memiliki gelar depan, isi gelar hanya merupakan singkatan. Contoh dokter, profesor atau tidak. Jadi tidak perlu panjang ya. Tidak perlu diketik sesuai dengan berapa jumlah kata dokter atau profesor itu. Jadi disingkat saja itu maksudnya. Kemudian gelar belakang ijazah. Yang gelar belakang setelah nama maksudnya gelar belakangnya teman-teman. Eskom, AMD, SE, Espam dan lain sebagainya. Kemudian tempat lahir ijazah. Nah, itu tempat lahir ijazah. Tempat lahir Anda setingkat kabupaten kota yang tertera di ijazah bukan tempat di mana ijazah Anda diterbitkan. Oh ya, jadi tempat lahir ijazah maksudnya tempat lahir kita ya yang ada di nama di ijazah tersebut. Bukan di manakah ijazah tersebut diterbitkan, dikeluarkan itu maksudnya. Jadi yang bersangkutan atau kita sendiri gitu. Itu maksudnya. Kemudian tempat lahir KTP. Kemudian berikutnya tempat lahir KTP ya seperti biasa 22/08 nih contohnya ini 1980 contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Tanggal lahir Anda yang tertera di ijazah. Nah ini seperti yang di atas tadi, tanggal lahir yang tertera di ijazah bukan tanggal lahir terbit ijazah Anda. Kemudian berikutnya adalah jenis kelamin, status perkawinan. Kalau ini sudah ya seperti biasa ya teman-teman, agama, email, ponsel gitu, nomor ponsel, domisili. Nah ini domisili ini mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Kemudian berikutnya ada tinggi badan,
Ini keterangan lainnya, tinggi badan berapa, berat badannya berapa, warna rambutnya. Nah, seperti ini sudah contohnya. Jalan, alamat lengkap. Nah, kode pos, keterangan hobi. Nah, jadi itu yang intinya jika itu berbintang ya, berbintang itu artinya wajib diisi ya. Nah, di berikutnya kita lihat teman-teman di sini captcha, masukkan captcha yang ada di atas kolom tersebut, masukkan di dalam kolom dan tekan selanjutnya. Ya. Tekan selanjutnya. Kalau teman-teman menekan resume, maka data yang sudah dimasukkan itu otomatis tidak akan tersimpan, teman-teman. Jadi tekan selanjutnya. Nah, kemudian berikutnya kita kecilkan sedikit ini. Ini ada beberapa keterangan seperti bagaimana cara pengisian keterangan hobi. Maksudnya ini nih ada pilihannya di dalam. Nah ini yang di garis merah ya, yang kolom merah gitu. Kemudian langkah kedua adalah pengisian daftar riwayat pendidikan. Pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar promosi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi pada kolom-kolom yang kosong. Seperti biasa teman-teman, riwayat pendidikannya gitu. Nah, ini mulai dari kolom nomor, tingkat, sekolah itu. Jadi ini semua kayaknya ini teman-temannya semua pendidikannya dari tingkat SD begitu, atau tingkat dasar sampai pendidikan terakhir semuanya dinaikkan. Kemudian kursus dan latihan dalam atau luar negeri kalau ada ya, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Buku petunjuk. Kemudian berikutnya, apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah. Nah, jadi sudah disiapkan teman-teman tombol ubahnya ketika ingin merubah isian riwayat pendidikan ya teman-teman ya. Untuk mengubahnya, kemudian masukkan data. Nah, contohnya seperti ini. Setelah klik ubah, maka akan muncul seperti ini. Bisa diperbaiki kalau memang masih belum salah. Kemudian disimpan kalau sudah selesai. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Jadi maksudnya sama-sama S1 misalnya, tetapi ijazahnya berbeda dan didapatkan dari lembaga lain. Nah, itu cukup dimasukkan satu saja sesuai dengan yang dipakai melamar, itu maksudnya teman-teman ya. Kemudian berikutnya, misal pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 sistem informasi, lalu peserta ingin menambahkan S2-nya, penambahan akan gagal. Nah, ini maksudnya nih, yang setingkat maksudnya S2 juga tidak bisa dinaikkan, yang setingkat lebih tinggi dari S1. Jika peserta memiliki 2 S1 lalu ingin menambahkan S1 misalnya manajemen, akan gagal juga. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, sama-sama S1 berbeda jurusan dan berbeda lembaga misalnya, jadi tidak bisa. Jadi setingkat S1 dan satu tingkat dari S1 artinya S2 itu tidak perlu ya, cukup satu saja dinaikkan untuk pendidikan terakhirnya. Kemudian berikutnya adalah tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah, dan atas. Nah, ini kan teman-teman, jadi semuanya ya, jadi semuanya dari tingkat dasar sampai sekolah menengah dan atas, selain dari yang sederhana itu maksudnya, artinya semuanya berarti dimasukkan kecuali yang tadi yang S1-nya 2 atau yang satu tingkat dari S1. Kemudian setelah selesai langsung disimpan ya teman-teman ya. Berikutnya adalah ini ketentuan pengisian daftar hidup pendidikan dan kursus. Nah, kalau yang kursus seperti ini, jadi teman-teman tuh harus jeli ya melihat ini buku ini. Nanti di kolom deskripsi saya ini ya, kemungkinan ya ada yang belum mengunduh atau dapat, nanti di kolom deskripsi saya bisa di-download ini file ini ya, file untuk teknis untuk mengisi daerah ini.
Nah ini teman-teman, untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi masukkan nama prodi jurusan yang sesuai dengan ijazah. Jadi ya harus sesuai. Kemudian berikutnya Anda dapat menambahkan, mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses. Jadi bisa dirubah kalau memang masih keliru, ya. Itu maksudnya. Isikan data-data yang wajib, yaitu yang di bintang merah. Untuk pengisian data di tempat, silakan diisi dengan nama kota atau negara, tempat pelaksanaan kursus, misalnya kursusnya di Inggris misalnya. Itu ya. Kotanya, tempat atau negaranya, di mana tempatnya kursus gitu. Ini masih dalam pengisian lembaga kursus ya teman-temannya. Kemudian disimpan kalau sudah. Nah, jenis kursusnya silakan dipilih. Kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, dan nomor sertifikatnya juga dinaikkan ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah jenis kursus yang tersedia. Peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Nah, langkah ketiga. Jadi maksudnya yang telah terdaftar ini yang telah terdaftar atau ada di dalam kolom pilihan di aplikasi tersebut atau di web tersebut begitu. Kemudian berikutnya adalah riwayat pekerjaan. Nah, ini riwayat pekerjaan teman-teman. Kalau ini tidak terlalu ini ya. Tapi semuanya harus diperhatikan. Jadi pekerjaan gitu, semuanya dari instansi perusahaan, jabatan, mulainya, kapan selesainya, gajinya, nomor SK-nya, tanggal SK-nya, gitu. Dan semuanya diisi. Jasa, penghargaan, prestasi semuanya diisi ya. Buku petunjuk pengisi. Ya, kita berikut bacakan. Klik tombol tambah riwayat pekerjaan untuk menambah seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta jika ada. Nah, sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Kalau ada ya teman-teman, kalau tidak ada ya tidak usah dipaksakan. Klik pada tombol tambah riwayat penghargaan untuk menambah riwayat penghargaan. Nah, seperti yang di atas tadi, untuk menambah riwayat penghargaannya kalau ada ya, klik tombolnya. Dimasukkan juga sesuai dengan kolom yang ada di sini yang diminta. Kemudian yang prestasi juga begitu jika ada prestasi. Kemudian berikutnya langkah keempat adalah pengisian daftar riwayat keluarga. Nah ini teman-teman perlu ini diperhatikan ya. Untuk daftar riwayat keluarga di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, diantaranya pasangan suami istri. Yang perempuan berarti suaminya, yang laki-laki berarti istrinya, dan anak-anak, dan orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua bapak ibu. Nah jadi semua anggota keluarga, baik dari pihak istri ataupun suami kalau sudah menikah, jadi semuanya harus dimasukkan ya. Jadi semuanya silakan minta dia kartu keluarganya. Yang sudah kawin juga minta kartu keluarganya. Kalau yang kawin kan masih dia bergantung kepada orang tua, tapi yang sudah ini maka mintalah kartu keluarganya. Berikut juga NIK ya, atau KTP lah begitu, KTP diminta. Istri, suami, anak, orang tua kandung, saudara kandung. Nah ini kan bapak, ibu, mertua. Jadi semuanya diisi di sini teman-teman. Jadi harus lengkap ya. Lengkap isiannya di sini, dan saudara-saudara juga gitu. Klik tombol tambah riwayat istri suami. Nah ini maksudnya kalau ingin menambah jika suami istri adalah seorang PNS, maka silakan ketik NIP pasangan. Nah jadi artinya kalau suami atau istri sudah menjadi PNS duluan misalnya, maka sistem otomatis akan menampilkan data tersebut. Jika pasangan bukan PNS, maka silakan isi kolom-kolom yang diberi tanda bintang, wajib diisi. Nah, artinya kalau sudah jadi PNS lebih dulu dari teman-teman yang baru lulus, maka otomatis data istri atau suami
yang sudah menjadi PNS tersebut akan langsung muncul secara otomatis, begitu ya teman-teman ya. Kalau belum maka diisi manual. Berikutnya adalah untuk menambah data anak. Nah, data anak, jika anak peserta adalah seorang PNS, maka silakan ketik NIP dan anak, NIP anak dan namanya, lalu klik tombol cari PNS. Nah, seperti yang tadi ya, seperti yang tadi. Jadi tinggal klik NIP dan nama tersebut, maka akan muncul. Seperti ini tampilannya untuk mencari NIP itu. Nah, ini cari NIP. Kemudian berikutnya kita ke halaman berikutnya adalah pengisian, atau langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada dan mengisikan data lain-lainnya yang dibutuhkan dalam proses berkesan calon aparatur sipil negara sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya yang ada pada box warna kuning. Nah, silakan diisi jenis-jenis organisasi ya, yang sudah masuk organisasi A, B, C, dan D dan lain sebagainya, silakan dimasukkan. Tetapi jika tidak ada, jangan dibuat-buat ya, begitu teman-teman. Nah, keterangan lain-lain seperti nomor surat keterangan, catatan kepolisian, SKCK maksudnya yang kemarin sudah dibuat ya, catatan kepolisian, kemudian nama pejabat yang menandatangani, kemudian surat keterangan bebas nafza yang sudah dibuat juga. Yang tahap 1 ini sudah membuat nih, yang apa namanya, surat keterangan sehat ya, dan dimasukkanlah captcha seperti biasa dan diklik selanjutnya kalau sudah lengkap ya teman-teman ya. Dan berikutnya adalah klik tombol tambahkan. Nah, ini maksudnya yang di atas tadi, apa jabatannya di dalam organisasi yang diikuti tadi ya. Kalau sudah selesai ya disimpan nih teman-teman ya. Langkah ke-6 adalah unggah dokumen. Nah, ini untuk unggah dokumen di halaman peserta diwajibkan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dan klik tombol cetak DRH perorangan, cetak DRH riwayat. Jadi ada 2 ya teman-teman kalau sudah selesai. Untuk mengunggah dokumennya, cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan ya, yang telah dicetak tersebut. Jadi penanda tanganannya ini langsung, maksudnya ini dicetak dulu yang perorangan, kemudian cetak DRH riwayat karena ada hal-hal yang harus diisi ya. Kemudian berikutnya adalah yang kuning ya, yang kuning itu cetak daerah perorangan, yang hijau atau biru nih ya, biru ya, ya itu dicetak daerah riwayat. Nah, kemudian berikutnya jenis dokumen. Nah, ini teman-teman ya, ini keterangannya. Jadi kalau sudah diunggah, jadi aksi ini di kolom aksi, unggah lihat, statusnya belum diunggah. Nah, ini jadi kalau sudah diunggah maka status belum diunggah. Ini akan berbeda dia nanti. Jadi filenya begini teman-teman. Jadi ini saya besarkan sedikit. Nah, ini jadi ukuran maksimalnya yang pertama ini adalah 1000 KB ya, 1000 KB teman-teman. Jadi maksimalnya 1000 KB. Nah, ini rata-rata 1000 KB, hanya yang file pas foto saja yang 300 KB. Kalau dia lebih bagaimana? Ya silakan dikompres. Kompresnya itu pakai online saja teman-teman, supaya ndak lama ya. Ada compact gitu namanya, compact gitu kan, compact online gitu, dari JPEG misalnya ke PDF bisa ya, dari PDF ke JPEG atau PNG juga bisa. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan ya teman-teman. Dan kalau sudah selesai, akhiri proses pengisian DRH yang merah. Berikut merupakan contoh cetak. Nah, ini yang perorangan, ini contohnya, ini yang sudah cetak. Ini contoh ya, contoh untuk daerah daftar riwayat hidup perorangan, ini contohnya ini. Nah, inilah yang di apa namanya,
Apa ini diisi, coba kita lihat dia di bawah. Mungkin tanda tangan kayaknya. Oh ya, tanda tangan ya teman-teman ya. Tanda tangan dan bermaterai. Nah ini teman-teman, tanda tangan yang bermaterai. Daerah yang ditandatangani wajib diunggah dengan multifact atau hasil cetakan daerah perorangan riwayat scan menjadi satu halaman. Jadi maksudnya begini teman-teman ya, yang DRH perorangan dan DRH riwayat itu di-scan menjadi satu halaman. Begitu, di-scan setelah ditandatangani ya. Setelah ditandatangani. Ketika sebelum diunggah, peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum tombol klik. Ya, diakhiri proses pengisian itu. Kemudian peserta tidak lulus dan mengajukan sanggah. Nah, ini peserta tidak lulus maka akan muncul tombol ajukan sanggah. Nah, ini yang belum lulus, maksudnya ini yang di tahap 2 kemarin. Kemudian ajukan sanggah. Ini untuk ini aja ya, teman-teman. Kita ini apa namanya? Kita bacakan. Kalau yang di bawah ini untuk yang sanggah, ini kayaknya nanti akan kita lanjutkan untuk yang sanggah. Khusus untuk yang DRH saja dulu teman-teman yang sudah lulus, selamat saya ucapkan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lancar sesuai dengan harapan. Itu saja ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.